sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasim. Mbah Hasim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasimnya? Apakah mungkin kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya mau dibohongi sama Habib? Ini bukan cucu Nabi Muhammad. Kalau memang Habib ini bukan cucunya Nabi Muhammad, tentunya kiai-kiai dulu sudah menegur, jenengan ojo bohong, jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'lawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasim itu kalau ada kami dihormati, kiai masih apa aja dihormati kalau datang. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa. Bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada haba. Nah ini curut-curut sekarang, maafin ya, anda panggil curut, lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang NU sekarang kok malah nyerang haba. Mbak Khalil Bangkalan, hormat kepada Habib, ya hormat bagi semua orang dihormati. Nah, ulama-ulama besar, Syekh Yasin Al-Padangi, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid, dan ulama-ulama semuanya mengakui tentang keabsahan nasab Al-Ba'lawi. Hormatin, tapi ada enggak Mbak Khalil mengisbat? Mbak Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Ba'lawi, itu kitab dulu saya. Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas kalimatnya. Wa min dzurriyyatin Nabi atau wa min ahli baitin Nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Kemudian Anda mengatakan Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Berarti kan mereka pembohong. Berani membohongi umat Nabi Muhammad dengan atas nama Nabi Muhammad. Apakah mungkin orang yang seperti ini membohongi umat Nabi Muhammad dengan membawa nama Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala? Akal mana yang bisa menerima? Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Rumel Abbas, Rabli Al-Idrus atau Idrus Rabli, pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Saya itu tidak mengingkari semua permintaan dari Kiai Mat, ya. Untuk kitab sezaman, dari sudut pandang seorang historian itu memang perlu. Saya tidak mengingkari itu. Dari semua orang yang duduk bersama saya untuk debat di Banten kemarin, berarti kan Idrus, Gus Wafi, kan Habib Hanif, terus Kiai Qurtubi, semuanya kan membantah metodologi Kiai Mat tentang kitab sezaman. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya, namun mereka bukan keturunannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meyakini kalau Sadah Ba'lawi itu Ahlul Bait. Nah, kalau beliau ini sampai yakin, berarti ini dalilnya qat'i, meyakinkan. Orang seperti kita merasa menjadi peneliti nasab, atau misalnya banyak memiliki kitab-kitab nasab, jangan merasa lebih hebat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain. Terima saja, ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel mah. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati double nerokoni, hati-hati double nerokoni. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Habis ini mati.
mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu salat ranggeneh gaya. Salatmu salat ranggeneh gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sedekahmu sedekah gak ikhlas riya gaya. Sementara orang yang tidak punya hebat sudah Allah daerah meyakinkan La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu itu kalau ada terlalu makrifat orang yang sudah beriman kepada Allah dia dalam sholat jangankan istrinya anaknya dirinya sendiri Masya Allah tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusus kepada Allah jauh pada diri Gua kepret loh. Yahudi pesek, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Yahudi pesek mau fitnah Habaib. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lu mau apa? Hah? berat kalau dia tidak menunjuk dirinya zaman sekarang nunjuknya pada jamaah model gigi jauh kalau dia dulu yang ditunjuk dirinya sendiri dia jauh dari bangsa orang duduklah situ duduklah sekitar begitu gaya gigi kita dulu makanya dari sekarang gayanya agak dirubah coba tadi lihat anak-anak kita lagi makan begitu gaya-gayanya Allah anjing adalah penggerapannya Nabi tidak boleh mengatakan anjing apa yang mengalir anjing ada juga anjing kalian usah anjing ini yang bikin rusak pondok ini binatang ahli neraka karena yang diajarkan ketawaduan akhlak tapi sekarang orang yang lagi makan waalaikumsalam nggak ada yang salah nikung di waalaikumsalam ditanya sama orang setelah dari makan jadi lagi marhaba kamu ngomong waalaikumsalam Rasulullah ucap salam dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jemaah yang ada di sini Masya Allah dapat barokah orang-orang sokok pada hari ini karena kedatangan daripada aneh Imam Budi Usman Masya Allah Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua gayanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan pelurusan sejarah dan nasab suci dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum perampok dan pembegal nasab terus digelorakan oleh pelopor pembatalan nasab batil Habaib Ba'alawi Yaman, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kali ini ulama pendobrak keturunan Trah Wali Songo asal Banten ini kembali mengingatkan para ulama, para kiai dan umat muslim di Tuban, Jawa Timur pada 19 Juni 2024. Kiai Imad kembali menegaskan bahwa Ba'alawi dengan doktrin-doktrin halu dan sesat, pembelokan sejarah Nusantara, kooptasi dan neofeodalisme tidak boleh dibiarkan terus menancapkan kuku hegemoninya atas nama dzurriyyah Nabi paling sahih sebagai klan kasta tertinggi di negeri ini. Memang benar, perjuangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan ibarat hendak merobohkan tembok karang. Tentu ada resistensi dan perlawanan sengit dari Ba'alawi sebagai komunitas yang telah 200 tahun lebih
menikmati zona nyaman sebagai warga kelas 1 sejak menjadi bandul politik kolonialis Kompeni Belanda. Tentu apapun dan siapapun yang coba-coba mengusik eksistensi mereka, mustahil akan dibiarkan begitu saja. Beragam serangan balik pun dilancarkan oleh para habaib Ba'alawi kepada pihak para pejuang nasab dan sejarah Nusantara, para kiai maupun umat yang mulai melek pentingnya perjuangan itu. Para kiai, ulama Ahlus Sunnah, mesti tahan baja akan segala tuduhan, tudingan, framing jahat hingga fitnah keji yang dihujamkan secara sporadis dari para habaib Ba'alawi. Dan tentu saja para mukibin mukibatnya dan para mukibulin dan mukibulatnya. Pembelokan sejarah dan pembalikan sejarah, wabil khusus soal pengislaman Nusantara yang diklaim atas jasa habaib Ba'alawi Yaman, menjadi salah satu hal yang merusak bangunan agung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan demi mempertahankan otoritas klan Bani Alawi, para habaib ini tidak segan-segan mencatut nama para ulama besar, termasuk nama pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka mengklaim jika beliau telah mengakui keabsahan habaib sejak zaman dahulu, kata mereka. Dan para ulama yang mengkritisi nasab mereka sebagai kroco-kroco yang hanya meluapkan kebencian dan hasad kepada habaib Ba'alawi. Itu tudingan mereka. Untuk itulah Kiai Imad memandang penting untuk selalu mengingatkan kepada semua pihak agar pembelokan dan pembalikan sejarah ini wajib untuk diluruskan. Dalam acara bertajuk Pengajian Kebangsaan itu, Kiai Imad juga sempat menyinggung adanya segelintir ulama kita yang justru menjadi pembela militan keabsahan habaib Ba'alawi. Sebut saja dua di antaranya adalah Rumail Abbas dan Kiai Haji Idrus Ramli. Kedua kiai sejatinya secara kultural adalah warga Nahdliyin dan kental dengan darah pribumi, sehingga kerap disapa dengan Gus Rumail atau Kiai Idrus Ramli. Namun justru mereka berdua getol mengkanter narasi pembatalan nasab yang digaungkan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Sejak awal bergulirnya polemik nasab hingga hari ini, memang mereka berdua tidak pernah berhenti untuk membela para habaib. Dari seminar-seminar, tulisan hingga sanggahan-sanggahan yang beredar luas di media sosial, terutama YouTube. Entah apa motif dan latar belakang mereka berdua, kita tak pernah tahu. 1001 cara dilakukan para habaib untuk mematahkan bukti dan sejarah pembatalan nasab Ba'alawi. Ketika tes DNA menjadi opsi ilmiah yang paling simpel dan valid, sesuai kaidah sains modern, mereka sontak rame-rame menfatwakan jika tes DNA itu menyelisihi syariat dan hukumnya haram. Hukumnya haram, itu kata mereka. Cara ngeles yang paling jitu agar kedok kepalsuan nasab mereka tidak ketahuan umat. Mengkatrol dalil, ayat suci maupun hadis Nabi adalah cara yang paling ampuh untuk mempertahankan truth claim, klaim kebenaran yang sudah terlanjur mereka bangun ratusan tahun. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi kalangan mereka untuk memperalat ayat suci sebagai tameng pertahanan. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wa yutahhirukum tathhira. Wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah hanya berkehendak membersihkan dosa-dosa darimu, wahai ahlul bait,
dan mensucikanmu dengan sesuci-sucinya. Wa yutahhirakum tathhira, mensucikan dengan sesuci-sucinya. Ini yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, bahwa karena penyalahgunaan ayat ini, penafsiran yang keliru, menjadikan itu doktrin bagi para habaib secara turun-temurun, bahwa semaksiat apapun, sedosa apapun, sedolim apapun, mereka tetap suci karena telah disucikan Allah dan selalu disucikan Allah. Para sahabat sekalian, ini adalah ayat paling masyhur untuk para habib jualan kecap, menghipnotis para mukibul yang taklid buta menjadi bemper mereka. Berulang kali dikibul-kibul, tapi namanya mukibul ya tetaplah mukibul. Bahlul, ahlul bait, mencintai ahlul bait adalah mencintai habaib. Mencintai habaib adalah mencintai Rasulullah, yang berarti tiket untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Pembenci ahlul bait kelak akan dibangkitkan di hari kiamat bersama kaum Yahudi. Dengan doktrin-doktrin mereka inilah mereka mencuci otak para mukibul. Yahudi pesek, kurang ajar. Tuduhan yang sejatinya menelanjangi diri mereka sendiri. Karena berdasarkan hasil tes DNA Bani Alawi di beberapa negara di Eropa, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa DNA mereka justru tersambung kepada Yahudi Askenazi. Yahudi teriak Yahudi, brutalitas yang sudah kelewat batas. Perilaku brutal, pengkhianatan dan perbudakan oleh para habaib itu memang sudah terjadi ratusan tahun, ya lebih dari 200 tahun. Namun mereka tetap propaganda sebagai kelompok paling berjasa atas negeri ini, baik dalam penyebaran Islam maupun perjuangan kemerdekaan. Padahal sejarah membuktikan bahwa Terah Balawi hanyalah imigran negeri miskin syarat konflik Yaman, yang dicomot kompeni Belanda untuk dijadikan agen lokal demi menancapkan kolonialismenya di Nusantara. Robito Alawiyah sendiri sebagai wadah perkumpulan para habaib yang mengotorisasi soal kesahihan nasab mereka baru didirikan pada tahun 1926, itu pun atas restu Belanda. Aneh bin ajaib, ketika Sumpah Pemuda 1928 selang 2 tahun kemudian diikrarkan, ketika seluruh perwakilan pemuda dari seluruh Nusantara hadir, justru delegasi dari Ba'alawi tidak menunjukkan batang hidung mereka, pahlawan atau pengkhianat. Habib Uthman bin Yahya, enjit dari istri Imam Bongsor Petamburan Rizik Sihab, menjadi habib pertama yang oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan mufti Batavia. Habib ini juga sempat mendapat gelar kehormatan bintang singa dari Ratu Belanda Wilhelmina, Ratu Penjajah, memberikan bintang gelar kehormatan kepada Habib Uthman bin Yahya Mufti Batavia. Yang lebih gila lagi, sang mufti bahkan pernah berfatwa bahwa perjuangan rakyat Banten melawan pemerintah kolonialis Belanda bukan jihad. Menurutnya, bukan jihad melawan orang kafir. Uthman bin Yahya adalah mufti dalang dari peristiwa geger Cilegon 1888. Uthman bin Yahya sendiri adalah teman dari Dr. Snokhor Gronye, orientalis yang dijadikan Belanda untuk menyamar menjadi Habib Putih, seorang ulama besar, untuk mencari kelemahan dari umat Muslim Nusantara. Dia adalah teman baik kedua orang ini. Uthman bin Yahya
pernah mendoakan Ratu Belanda pada 2 September 1898 saat hari ulang tahun Sang Ratu. Isi doa tersebut memohon semoga Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera dan sehat senantiasa. Dia juga mendoakan agar kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan dan tambang. Doa macam apa? Bagaimana mendoakan penjajah dengan doa kebaikan, tetapi malah memfatwakan bahwa perlawanan melawan kompeni Belanda adalah haram, pahlawan atau pengkhianat. Nah, dengan sederet jejak kelam dan dosa-dosa Balawi yang tercatat dalam sejarah, layakkah kita umat Muslim Nusantara dan para kiai, para ulama yang telah tersadar dari mimpi buruk kolonialisme hingga perbudakan harta dan spiritual oleh kaum Balawi ini akan berdiam diri membiarkan feodalisme gaya baru atas nama nasab darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Walhasil, mengutip perkataan Gus Fakih Wirahadiningrat, nampaknya mulai sekarang sebaiknya kita ganti istilah Habib menjadi Kabib. Habib menjadi Kabib, yang artinya dibalikan, dibanting, ditelungkupkan atau dituangkan. Sepertinya itu pas banget dengan fenomena mereka sekarang. Lalu bagaimana dengan mukibin wal mukibat, mukibulin wal mukibulat? Terserah Anda. Oke, untuk memperkuat dan memperdalam kasanah pengetahuan perihal urgennya pembatalan nasab dan pelurusan sejarah Habaib Balawi ini, mari kita simak pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Tuban berikut ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ilmu nasab sudah terbukti mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu maksudnya kepada syad mukhaliful qiyas wal istimal. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Mungkin lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah terasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang ke orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia di Jakarta sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu sampai meninggal beliau di situ kuat. Tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang, banyaknya ke Palembang di Jakarta. Tapi kalau umur 60-70 tahun dia pulang nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayat Muhammad anak Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa
bin Alwi bin Muhammad bin Ilham bin Awan. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatul Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Baklawi ini orang Ajam. Wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip, dadelong ini benar-benar baca selawat kenal Arab, dadelong kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmani ta'ala Rasulullah di timur diperiksa. Batur-baturnya dulur-dulurnya mesti diperiksa 180 wong Yaman mesti diperiksa ke kabeh apa grupe G mayoritas G anu sing siji itu berarti wong sing dibak lawi kaken dudu bak lawi karena wong gedean wong ini iku dibak lawi keno padahal dibak lawi kayak wali Songo dibak lawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Balawi, kemudian dibalawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Tidak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Orang bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sudiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ini akidah itu apa artinya? Mual bakal. Orang ta'aluk bil mungkin orang mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Baklawi ini keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang masih ngebela ini kita wedi bukan mancingen nih wong sing man yu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Quran sing ngomong walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah mereka akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Alimun bermakna mulimun, siksa yang mengerikan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli al-Idrus atau Idrus Romli, pembela Baklawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencantok nasab Rasulullah Muhammad SAW, mengaku keturunannya, namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhtatum bih wa laisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang
sayang, sini sayang. Beb, sini Beb. Cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin sayang. Ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Tapi saya ngomong begitu, Yahudi pesek. Jangan Yahudi. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kita nih Tahdidul Ansar. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kita babak kelima nih namanya Tahdidul Ansar karya Al-Ubaidi. Ini kitab Al-Masdi karya Al-Umari. Ini sebut cari bapak kamu ibadah enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Maka kitab lainnya tidak ada. Kalau kitab lainnya ada, kalau mau gimana? Kita cari lagi kemana-mana tidak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diadakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak ya Isa? Yai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa? Maulana Ansori. 2. Namun Maulana Ansori. Ya, 3. Nuraini Ansori. Nah, Nuraini namanya anaknya 3 Nuraini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh. Catat tuh kan 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Samlawinya Habib Lutfi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi. Ada kitab Talqihul Qaul dicatat anak saya 3. Ini kan bukti sejaman. Ada lagi buku harian catat anak saya 3. Anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak ketiga tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja. Maulana Ansori, Nuraini sama satunya itu nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Kiai Ansori itu ada, tapi tidak dicatat. Dalilnya dalam qaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada qaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, cerek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh nggak nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, ada merebus dan layak dulu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa dia punya motor, punya kunci? Betul atau tidak? Betul. Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak. Hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubed ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalil dalilun.
mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bil dhannil bayyin khata'uh, tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yaya kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada rapi. Tapi anak hadir turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih barokah doain barokah nih doa siapin yang punya duit juga. Alhamdulillah. Kenapa? Husnudzon namanya, husnudzon namanya, zon namanya. Kita ya kita terima saja, mudah-mudahan ada barokah. Kata ketum juga barokah kalau kita husnudzon. Betul, orang husnudzon itu barokah. Tetapi apabila sebuah zon itu qad tabayyana khata'uhu fala sabila lahu bidalil, maka tidak boleh lagi dijadikan dalil. Kalau sudah ada dalilnya nggak bisa. Yai Syakir misalnya orang Bekasi, tiba-tiba ada tetangganya yang meninggal ibunya, bayinya lahir di rumah sakit, dibawa ke Tuban untuk menjaga kehormatan kemuliaan anak ini. Kasihan gak punya ibu, gak punya ayah. Dikatakan anak siapa ini Yai Syakir? Anak saya. Husnudul semua bisa jadi anaknya Yai Syakir benar. Maka ditanya sama orang-orang desa, itu anak siapa? Anak Yai Syakir dari Bekasi, namanya Don. Tapi setelah 20 tahun mau dinikahkan, Yai Syakir ini juga ngegeruyang aja dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan atas nama saya atau bagaimana? Kalau atas nama saya enggak sah karena saya bukan walinya. Kalau misal saya sebutkan, maka nanti dia takut sedih. Tiba-tiba lah bismillah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mau dinikahkan aja Yai Syakir. Tiba-tiba datang Yai Ansori, namanya Yai Ansori, rambut gondrong. Nah itu jangan dinikahkan. Ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya Kak Haji, ini anaknya tetangga Kak Haji, ibunya meninggal, Kak Haji kasihan, kemudian Kak Haji asuh dia sebagai anak sendiri, nggak bisa nikah. Mana katanya dalilnya? Ini tuh rumah sakitnya, ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya Samlawi. Kembali lagi, ibunya Samsiah, bukan anak Haji. Dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun, di pengadilan Tuban, ini si anak ditanya, hei apa namanya Gus Jami, anak siapa itu? Kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah. Saya tanya ke hakim, anak siapa itu? Anak Yai Syakir. Sah apa tidak? Sah. Karena surah wal istifadah sudah tasamu bainan nas fi palang wa fi soko, bahwa anak ini anak Yai Syakir. Tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada, jelasnya bukan anak Yai Syakir, surah istifadah itu gugur semua. Jadi surah dan istifadah itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Jawabul Jadil, innan nasaba mimma yasbutu bisyuhrati wal istifadah illa an yasbuta ma yukhalifu. Nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah istifadah itu kesaksian tanpa melihat, cukup mendengar dari orang-orang saja. Orang mengatakan itu anak Yai Syakir, kita percaya saja itu anak Yai Syakir.
Kalau ditanya oleh hakim anak siapa, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap berbohong kalau mengatakan anak itu anak Kiai Sakir, karena sudah surah dan istighfar. Dulu sebelum ada penelitian nasab Ba'lawi, orang yang mengatakan Ba'lawi turunan Nabi itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah surah wal istighfar Allah. Tapi ketika surat lahirnya ada bahwa Ubed ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya tidak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca kena nasab-nasab ngatosin hati. Saya aja dikerasa hatinya atas 2 tahun bikin nasab. Biasanya bacanya hikam. Baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atas pada kita nasab dia. Nasab dia dulu, tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Kalau misalnya Yai Ansori tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya Yai Sakir, mau ditawirkan saja oleh Yai Sakir, hukumnya haram, karena nanti akan berzina seumur-umur. Enggak itu anaknya tidak sah dinikahkan oleh bukan ayahnya kok. Ayah angkat tidak sah menikahkan, tapi Yai Sakir menikahkan dan bukan anaknya. Anaknya mengira bahwa dia itu sudah sah nikahnya, padahal indallah la yasihhu, indah Syekh Sakir sendiri la yasihhu, indah Ki Ansori juga la yasihhu. Nah ini, nah kita sekarang kasihan sama mereka. Wes aja marah tuh, siapa itu putunya Nabi, orang yang bisa itu putunya Nabi tadi bupati, Ki Abdul Hamid, Mujib Nyawang, wali kota, orang nandel menasab. Jokowi, raja kita raja besar, ini raja besar Jokowi, jangan macam-macam. Raja besar mengalahkan Raden Wijaya, apalagi pakai Nambi. Apa yang bukan itu masih belum saya masih menyusul Ronggolawe, belum petang macam-macam anak keboan abang segala macam. Itu ada orang-orang dulu itu rajin mencatat silsilah. Ada juga yang tidak sama sekali mau. Kebetulan ada orang yang rajin nyatet dari orang-orang sepupu-sepupu ya, akhirnya kita tahu bahwa ada gerobokan dicopot halus segala. Saya ini masih turunan bidadari Pak. Nawang mulai copot halus kan ada di gerobokan. Nah itu tidaklah ada artinya sebuah don apabila sudah ada bukti. Tidak bisa. Ada lagi yang bilang jangan fitnah Ubaidillah, Imam Al-Ubaidillah. Imam apa? Orang nggak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i yang semasa dengan Ubaidillah. Itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab. Kitab-kitab dialam itu banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempat yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai. Ada. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Abad ke-5 karena Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, itu Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyyati hadza 'inda an-Nasabi yadullu 'ala al-hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajali Al-Mu'qibun.
Qala fi al-muqidun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlati nisbiyyati hada yadullu 'ala al-hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlah nisbiyah, fa'aqibuhu min salasati bani, itu jumlah nisbiyah, itu ada yadullu 'ala al-hasri, di mana anna auladahu munhasiratun fi salasati bani, la ghairu, tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr ya, itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab As-Sayyah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Sejarah Mubarakah ini menggunakan 3. Kitab abad berapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah isminya anaknya 4, katanya kitab abad 5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4. Tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah intirah tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi? Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda, berarti yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9 atau 10, itu bisa jadi keturunannya sudah inqirah. Yang sudah inqirah itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqoba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi munasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jani, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, nanti masih ada satu darah. Ini darah kita ini Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah ini Balawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA ini 7 dan kita punya 7. Yang satu dari relawan Balawi yang mendukung kita. Ada Balawi yang mendukung kita, rahasia. Bahaya itu orang. Bisa dimarahin. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang. Jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat pengumuman yang ada di dalam internet, family 3DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Balawi sendiri, dan ini rahasia dari Indonesia pada Yaman. Pokoknya di dunia ini ada Balawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah
kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Ayo kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan lepek lagi aneh ya. Beginilah beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente yang dipesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Pak Lawi yang nyebut guru saya, Abu Yamu tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Pak Lawi. Hei Pak Lawi, ulah asuk ke Banten, belum masuk ke Banten, sancanan ceramah, siapa tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah di Balawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya, boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu yang tadi, Araban mana itu? Genggotnya itu kayak Syekh Qadir Jilani. Abu yang tadi. Itu satu. Itu udah lama. 2018 atau 2019, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika syahadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakeknya? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak kurungan supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut. Kalau saya berbuat dosa, Allah akan melimpahkan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri Nabi yang berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Ada yang ngapain lagi tesis iblis? Tesis iblis. Orang Sunda, orang Bandung, pakai udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Bandung, Saumat Dahri. Dohara zuhduhu wa dohara warahu wa qara'a al-kutub al-mu'tabara min al-fiqhi wal-tafsiri wal-hadith. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Munhaj, Nihayatul Muqtad, Muqbil Muqtad, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marahlabi, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten. Kitab Syabdul Qadir Al-Jailani, Al-Humyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh Jailani dibaca oleh Abuya. Nah, ini ada Abuya mengkritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya mau dalil-dalilah. Wis pokoknya mah eta habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah. Pokoknya mah Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali itu bawa-bawa bahas ini. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon gak pernah mendukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawa membahas Mbak Hasim katanya mengisbat Bang Lawi.
mana kitabnya Mbah Hasimnya. Kalau misalnya ada modelnya Mbah Hasim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasim menisbat balanya? Tidak ada. Mbah Hasim itu kalau ada kami dihormati, kiai siapa aja dihormati. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan, hormat kepada Habib, ya hormat bagi semua orang dihormatin. Hormatin, tapi ada enggak Mbah Wali mengisbat? Mbah Wali itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Usman Balawi, itu kitab dulu saya Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Balawi, jelas kalimatnya. Wa min dzurriyyatin Nabi atau wa min ahli baitin Nabi Balawi. Itu namanya mengisbat. Istighfar guys, istighfar. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi. Tidak dosa saya. Makanya Hanif Al-Atas itu pakai dalilnya kitab saya ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Usman Al-Banten. Dalam kitabnya Al-Fiqratul Nahdiyah dia mengisbat Balawi. Gimana lagi? Gayanya kan kalau kita kan kurang gaya, kita itu ngajak batul moin aja. Betul. Tidak meyakinkan. Padahal mah yudhiru tawaf. Yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi kalau sekarang ada saingannya tidak fair. Framing segala macam terus macam-macam lah gayanya. Akhirnya kayak kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafahum fiddin itu kelihatan tidak alim. Cuma kalau orang yang tidak punya hebat, sudah. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan kalau kiai kita itu, aduh bayi mata samcina eta kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat jauh bayi mah itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai yang katanya tahajudna 200 dia ngomong dia malain bangsa urang. No, lain bangsa urang ini mah bukan salah saya, selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terawih maghribah, orang yang sudah melibatkan Allah, dia dalam sholat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat, karena khusyuk kepada Allah. Berat kalau dia tidak menunjuk dirinya. Zaman sekarang nunjuknya pada jamaah model gigi jauh. Kalau dia dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Dia mah jauh dari bangsa orang. Duduklah situ, duduklah segitu. Begitu gaya gigi kita dulu. Makanya dari sekarang gayanya agak dirubah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaban. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaban, waalaikumsalam. Enggak ada yang assalamualaikum di waalaikumsalam lebih marhaban. Ditanya sama orang setelah dari marhaban. Tadi lagi marhaban, aku ngomong waalaikumsalam. Rasulullah mengucap salam. Ya Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jemaah yang ada di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang sokok pada hari ini karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Usman. Masya Allah,
arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab.